kembali lagi dengan saya, Holly. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait AOS Organization. Jadi saya akan mulai dengan teori terlebih dahulu, lalu saya akan melanjutkan dengan demo langsung di akun AOS-nya ya. Jadi yuk langsung saja kita mulai. Nah, untuk overview-nya sendiri, apa sih AOS Organization itu? Jadi adalah sebuah layanan di AOS yang fungsinya digunakan untuk mengelola multiple akun AOS ya. Jadi kalau kita punya banyak akun AOS, kita ingin kelola di satu master akun, jadi kita sebutnya dengan master akun. Nah, kita bisa memanfaatkan layanan ini. Nah, tentunya ya keuntungannya untuk centralized management ya. Jadi kita ingin mempusatkan terkait akun-akun yang kita buat itu di satu tempat. Oke. Lalu untuk akun-akun di AOS yang kita masukkan ke dalam AOS Organization, kita buatkan yang namanya Organizational Units ya. Jadi ini sebuah grup. Jadi misalnya kita ingin membuat Organizational Unit terkait testing, terkait development, sampai terkait productionnya. Jadi akun-akun sesuai job role-nya kita masukkan ke dalam grup-grup yang sudah kita tentukan. Nah, fitur di AOS Organizational ini salah satunya yaitu terkait policy. Jadi ketika kita sudah masukkan di grup, kita juga bisa menerapkan policy-nya yang kita sebut dengan Service Control Policy atau SCP. Nah, itu ya. Jadi kalau kita belajar terkait AOS Identity and Access Management seperti yang sudah saya buatkan videonya, nah itu level policy-nya di level user-nya. Sementara untuk Service Control Policy di AOS Organization ini itu levelnya di level akunnya. Nah, itu ya, jadi levelnya di level akun AOS-nya. Jadi kita bisa menerapkan policy terkait akun-akun yang sudah kita masukkan di AOS Organization. Lalu untuk akun-akun yang bagian dari AOS Organization, kita juga bisa menerapkan yang namanya Consolidated Billing. Artinya nanti untuk biaya layanan-layanan yang digunakan di masing-masing akun itu nanti akan dibayarkan oleh satu master akun. Nah itu ya, jadi kita pembayarannya cukup dilakukan di satu master akun. Jadi tidak perlu di masing-masing akun yang sudah kita buat. Untuk use case-nya sendiri, nah ini salah satunya ya, kita bisa membuat grup untuk project yang berbeda. Nah itu ya, jadi kita bisa, misalnya kita punya banyak project, nah kita ingin membuat grup-grup tersebut sehingga kita mudah untuk kelola dan mudah untuk membuat policy terkait project tersebut. Lalu kita juga bisa menerapkan policy terkait kebijakan perusahaan ya. Daripada kita harus menerapkan konfigurasi terkait policy di masing-masing akun, nah dengan AOS Organization kita cukup terapkan itu di master account, lalu kita attach policy tersebut di grup-grup yang sudah kita buat. Nah, jadi itu ya teori terkait AOS Organization. Jadi langsung saja kita lakukan demo. Nah, ini saya sudah login di satu akun AOS-nya. Skenarionya untuk demo kali ini saya akan membuat satu akun baru. Jadi saya akan buat satu akun baru dan saya akan masukkan ke dalam AOS Organization ya. Jadi akun yang kita perlukan yaitu dua. Jadi satu sebagai master akun, lalu satu sebagai member akun ya. Jadi master akunnya sudah saya buat yang ini. Jadi saya sudah login di master akun. Lalu kita masuk ke My Organization. Nah ini ya, jadi ini menunya seperti ini. Di sini juga sudah ada user guide-nya ya. Jadi untuk panduannya. Jadi langsung saja kita create organization. Nah ini benefitnya ya untuk pembuatan organization ini, salah satunya kita bisa menerapkan policy based control ya. Nanti kita coba juga. Jadi langsung saja create organization. Nah, jadi sudah berhasil. Nah, sebelum melanjutkan ke pembuatan member akunnya, kita harus melakukan verifikasi ya. Jadi kita harus melakukan verifikasi terlebih dahulu. Jadi kita harus cek email untuk akun ini, lalu kita bisa lanjutkan dengan menambahkan akun baru. Nah, oke, jadi sudah saya lakukan verifikasi terkait email saya. Jadi saya bisa melanjutkan dengan menambahkan akun baru ya. Oke, jadi saya buat
akun baru. Nah ini ya, jadi opsinya ada dua. Kita bisa invite atau kita bisa create. Jadi invite kalau kita sudah punya AOS account sebelumnya. Kalau belum berarti kita pilih opsi yang kedua ini. Jadi saya pilih opsi yang kedua. Saya bisa masukkan namanya, ini bebas ya, penamaan. Misalnya, oke, namanya saya samakan saja seperti ini. Lalu emailnya saya masukkan. Jadi seperti ini. Untuk role itu opsional, jadi saya tidak masukkan untuk role-nya. Lalu saya buat create ya. Oke, berhasil ya. Jadi saya sudah buat akun baru. Nah ini ya, kalau kita lihat di akun name, tanda bintang ini artinya akun ini sebagai masternya. Lalu yang kedua ini akun yang baru saja kita buat ya. Nah untuk aksesnya, jadi yang perlu diingat, untuk akses pertama kali akun yang kita buat di AOS Organization ini, kita tidak mendapatkan password. Jadi salah satu caranya yaitu kita harus melakukan reset. Jadi untuk bisa akses ke member account ini, akun yang baru kita buat itu, kita harus melakukan reset ya. Jadi itu yang perlu diingat. Lalu kita masuk ke organize account yang ini. Nah, di sini kita bisa melakukan pembuatan grup ya, yang kita sebut dengan organizational units ya, atau OU. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan projectnya. Nah, jadi kita contohkan misalnya ini grup testing. Nah, ini saya buat seperti ini. Jadi saya buat, lalu saya masukkan membernya. Nah, membernya siapa? Misalnya akun yang baru saya buat ya. Jadi saya masukkan saja ke dalam testing ya. Nah, di sini. Nah, seperti itu. Menu selanjutnya, kita juga bisa menerapkan yang namanya policy. Nah, kalau kita cek di tab sebelahnya ini, policy. Nah, di sini ada 3 tipe policy ya. Pertama, kita bisa menerapkan service control policy, tag policy, atau backup policy. Nah, misalnya saya ingin aktifkan service control policy yang ini. Kita enable. Oke, jadi sudah aktif dan defaultnya itu sudah ada policy. Jadi satu policy yang namanya yaitu full AOS access ya. Kalau kita balik lagi ke organizational unit ini, kita cek di bagian kanan bawah. Nah, ini ya, service control policy-nya itu sudah aktif ya. Jadi kita bisa disable kembali atau kita ingin gunakan. Nah, lalu kalau kita cek di bagian ini, nah ini bagian atas ya dalam hierarki levelnya. Nah, kita bisa attach policy yang kita buat atau policy yang tersedia. Nah, defaultnya ketika kita aktifkan service control policy itu sudah masuk ke bagian root ya. Nah, ini hierarki levelnya ini sudah aktif. Kita juga bisa menerapkan policy-nya di level grupnya. Nah, ini ya, jadi misalnya kita membuat policy baru, kita bisa attach di sini. Nah, ini ya, jadi kalau kita cek, nah ini juga sudah aktif ya. Jadi dalam satu grup itu minimal harus ada satu policy. Jadi kalau kita aktifkan service control policy itu kita tidak bisa kosongkan policy-nya. Jadi tidak bisa kita hapus sama sekali. Jadi harus ada minimal satu policy. Nah, itu ya. Jadi kita bisa tambahkan policy baru disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi seperti itu untuk pembuatan AOS Organization ya. Jadi di video selanjutnya saya akan coba cara aksesnya. Jadi untuk manage member-member yang kita invite di AOS Organization, kita bisa aksesnya di master account ini. Jadi nantikan video selanjutnya dari saya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.